Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, PKWU 42, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema model pengembangan dan kewirausahaan. Perkenalkan, saya Irfan Naldi sebagai moderator. Untuk pemateri pertama, tentang pengertian usaha dan tahapan pengembangan usaha akan disampaikan oleh Saudara Dufa. Kepada Dufa dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Irfan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Secara umum, usaha adalah suatu kegiatan yang di dalamnya mencakup kegiatan produksi dan distribusi dengan menggunakan tenaga, pikiran, dan badan untuk mencapai suatu tujuan. Tahapan pengembangan usaha. Dalam melakukan pengembangan usaha, seseorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha berikut, yaitu memiliki ide usaha, penyaringan ide, pengembangan rencana usaha, serta implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rincian ini akan membantu. Wirausahaan menetapkan rencana kemajuan usaha yang realistis. Beberapa yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu kemajuan akan terjadi lebih lambat yang diantisipasi khususnya ketika diperlukan kerjasama dari individu atau organisasi eksternal. Selanjutnya, batas nyaman yang mencukupi harus selalu dimasukkan dalam perencanaan. Dan juga dalam menyiapkan jadwal tahapan yang penting, tawarkan jadwal yang ambisius tetapi dapat dipenuhi atau dilampaui. Dengan cara ini, wirausahaan dapat membangun reputasi untuk mencapai sasaran yang akan meningkatkan kredibilitas di masa mendatang. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Dufa. Untuk pemateri selanjutnya, strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam akan dibawakan oleh Riri. Kepada Riri dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan usaha dalam perspektif Islam. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19, yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka atau balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada rugikan. Berikut beberapa strategi pengembangan usaha di dalam Islam. A. Jujur. Jujur merupakan sikap yang akan melahirkan kepercayaan konsumen kepada pelanggannya. Kepercayaan akan melahirkan kesetiaan konsumen. Kalau konsumen sudah setia kepada produk yang kita jual, maka keuntungan akan terus mengalir. B. Ikhlas. Sikap ikhlas akan membentuk pribadi seorang pembisnis tidak lagi memandang keuntungan materi sebagai tujuan utama, tetapi memperhitungkan keuntungan non-material. C. Profesional. Profesional yang didukung oleh sikap jujur dan ikhlas merupakan dua sikap yang saling menguntungkan. D. Silaturahmi. Silaturahmi merupakan jembatan yang menghubungkan pembisnis dengan semua manusia, lingkungan, dan penciptanya. E. Niat suci dan ibadah. Islam menjelaskan keberadaan manusia di dunia ini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Azariyat, ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Selanjutnya, menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Menunaikan zakat, infak, dan sedekah hendaknya menjadi budaya pembisnis syariah.
Menurut ajaran Islam, harta yang digunakan untuk membayar zakat, infak, dan sedekah tidak akan hilang, bahkan menjadi tabungan kita di hadapan Allah nantinya. Nah, sebenarnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Didi. Untuk materi selanjutnya, produk dan pasar. Analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan analisis produk dan pasar dalam pengembangan kewirausahaan. Yang pertama ada produk. Produk adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau organisasi. Sedangkan produksi adalah proses koordinasi berbagai faktor produksi atau sumber daya untuk mentransformasikan bahan menjadi produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada produk yang berwujud. Produk yang berwujud disebut barang. Barang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada barang konsumsi, seperti makanan, minuman, pakaian, alat dan rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua barang industri. Yang ketiga barang komplementer. Yang keempat barang substitusi. Lalu yang kedua ada produk yang tidak berwujud. Produk yang tidak berwujud disebut jasa. Sebagai contoh, universitas menghasilkan produk yang berupa jasa pendidikan, rumah sakit memasarkan produk yang berupa jasa kesehatan. Yang kedua, pasar. Pasar dan pemasaran dalam dunia usaha merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap ada kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Dan setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Unsur yang membentuk pasar ada 3 macam. Yang pertama, orang atau pribadi. Orang atau pribadi beserta anggota keluarganya merupakan unsur utama yang membentuk pasar karena mereka itulah yang memiliki kebutuhan yang potensial untuk dilayani oleh pengusaha. Yang kedua, kebutuhan serta keinginan. Kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan manusia saja, perusahaan juga memiliki kebutuhan, bahkan kebutuhan organisasi ini jumlahnya sangat besar, seperti bahan dasar, bahan pembantu, peralatan pabrik, dan sebagainya. Yang ketiga, daya beli. Daya beli masyarakat tentu saja akan sangat terkait dalam penghasilan masyarakat, dan penghasilan masyarakat akan tergantung dari hasil-hasil. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farah. Untuk materi selanjutnya, perencanaan pengembangan unit bisnis akan disampaikan oleh Saudara Anggun. Saudara Anggun dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengembangan unit bisnis. Setiap unit bisnis harus menyusun rencana strategik bisnisnya yang terdiri dari 8 langkah, yaitu langkah pertama, visi dan misi unit bisnis. Visi unit bisnis adalah tujuan unit bisnis yang membedakan unit bisnis tersebut dengan unit bisnis lainnya yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Langkah kedua yaitu analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman perusahaan. Lingkungan perusahaan terdiri dari 3 perangkat faktor, yaitu lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Langkah ketiga adalah analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Analisis internal perusahaan menggambarkan kekuatan perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas perusahaan, sumber daya manusia, sumber daya fisik, operasi, keuangan, manajemen, dan organisasi. Langkah keempat yaitu perumusan sasaran. Perumusan sasaran memudahkan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Sasaran perusahaan dapat berupa profitabilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, hubungan antar karyawan, dan tanggung jawab sosial. Sebagian besar unit usaha memiliki bauran tujuan yang mencakup laba, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, perbatasan risiko, inovasi, reputasi, dan sebagainya. Unit usaha menentukan tujuan dan melakukan pengelolaan usaha sesuai tujuan tersebut, atau manajemen by objektivitas MBO. Langkah kelima adalah perumusan strategi. Setiap usaha harus merancang strategi untuk mencapai tujuannya. Michel Porter telah merangkum pemikiran strategis menjadi 3 jenis, yaitu keunggulan biaya secara keseluruhan, diferensiasi, dan fokus. Langkah keenam, perumusan program. Setelah unit usaha mengembangkan strategi utamanya, unit usaha harus merencanakan program untuk memperkuat Departemen Lead Bank.
mengumpulkan intelijensi teknologi, mengembangkan produk mutakhir, melatih para staf penjual teknis, membuat iklan untuk mengomunikasikan keunggulan teknologi, dan sebagainya. Langkah ketujuh adalah pelaksanaan strategi atau implementasi. Strategi yang jelas dan pendukung yang matang mungkin tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal melaksanakannya dengan cermat. Langkah terakhir adalah pengendalian. Selama melaksanakan strategi, perusahaan perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal serta eksternalnya. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Anggun. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.